Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mengucapkan syukur kepada Allah atas semua kebahagiaan yang telah diberikan kepada kita. Baik itu nikmat lahir, nikmat batin, terutama nikmat hidayah. Kita bisa menunaikan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Allah Rasul. Bisa menetapi agama Islam yang benar. Kepada para agama yang memerantai kepada kita semua, atas semua perjuangannya amal solidnya diucapkan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Dan kepada bapak-bapak, para calon jamaah umroh yang insya Allah ini semua rombongan bulan Ramadan, ada yang di awal Ramadan, tengah Ramadan, di akhir Ramadan, atau barangkali ada yang mulai dari awal sampai akhir Ramadan. Dan tentunya kami mewakili dari pihak Anamiro juga mengucapkan syukur atas kepercayaan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang akan melaksanakan umroh melalui biro travel Anamiro. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang saya muliakan, yang saya hormati, untuk membarakahkan waktu pada pertemuan pagi hari ini, kita langsung masuk pada sesi acara rangkaian ibadah umroh. Tentunya dengan penjelasan ibadah umroh ini, dengan harapan yang pertama kita supaya mendapatkan ilmu, karena dengan ilmu ibadah kita, amalan kita jadi sah. Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Karena semua itu akan ditanya oleh Allah. Pendengaran kita, pandangan kita, hati kita itu akan ditanya oleh Allah. Maka oleh sebab itu, sebelum kita melaksanakan ibadah umroh, yang tentunya ya biayanya ya besar, kemudian jaraknya juga jauh, waktu yang kita kerjakan untuk perjalanannya ya bagi saya ya lama, waktunya lama, jauhnya ya, yang menguras energi. Dengan ilmu ini kita harapkan apa yang kita kerjakan ini benar-benar bisa diterima oleh Allah, karena ada dasar ilmu dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah dan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Disebutkan juga al-ilmu qabla, ilmu ini sebelum mati. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah pernah haji, yang sudah pernah umroh, kita punya harapan untuk penderesan, untuk mengingat masa-masa mungkin 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, atau mungkin sebelum pandemi. Sudah pernah ke sana, kita beres lagi, mengulang lagi supaya biar fresh ilmu kita di pagi hari ini. Sehingga nantinya saat kita melaksanakan ibadah umroh, kita bisa lebih khusyuk, bisa lebih yakin, dan kita bisa lebih karena Allah, sehingga kita pulang dari melaksanakan ibadah umroh
kita membawa pahala yang besar, umroh makbulah, umroh mabrur, itu harapan kita semua. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Slide berikutnya. Selamat datang Diyufur Rahman, calon tamu Allah, rombongan umroh Ramadan 2023. Manasik umroh dalam saat ini bapak-bapak, ibu-ibu mempercayakan pada travel Anamiro Kota Kediri, Jawa Timur. Umroh secara bahasa maknanya itu adalah ziarah. Kalau dimaknai secara umum, umroh itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut bahasa umroh itu ya ziarah, artinya berkunjung atau mendatangi suatu tempat. Jika ada yang mau ziarah apa, mau kemana ziarah ke keluarganya, itu ya bisa diartikan seperti itu secara umum. Tapi di dalam agama Islam, dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh, artinya secara syariat, umroh itu berarti berkunjung ke Baitullah dengan berihram untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, dan bersyukur dengan niat mengharapkan ridho Allah. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah ibadah. Dari ibadah tawaf ya ibadah, sa'i ya ibadah, bersyukur dan syukur itu juga ibadah. Ini semua itu dalam bingkai ibadah. Jadi jangan sampai salah niat. Nanti kalau niatnya salah itu hanya pengen tahu apa itu seperti apa. Apa yang seperti yang ada di depan masjid ini. Nah itu ada gambar apa yang apa yang spesial itu. Apa yang seperti apa halnya yang belum pernah haji atau umroh kan mungkin banyak seperti apa yang disampaikan, apa yang seperti gambar depan itu, atau yang mungkin yang lain mungkin pernah melihat di tepi jalan itu atau gambar Ka'bah, atau mungkin pernah di apa itu asrama haji Surabaya melihat Ka'bah atau asrama haji apa yang seperti itu, atau mungkin yang rumahnya ke arah Banyuwangi itu di tepi jalan ada Ka'bah Udin di bawah yang seperti itu. Ya, itu salah niat yang tidak dilakukan. Dimulai dari berihram, kita tawaf, kita sa'i, semua itu dalam rangka beribadah. Maka digarisbawahi bahwa umroh berarti berkunjung ke Baitullah dengan berihram untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, dan bersyukur sebagai akhiran dengan niat mengharapkan ridho. Tidak ada niat yang lain. Dan sampai adanya nanti pulang dari umroh biar dipanggil Pak Umroh. Apalagi dipanggil nama Bu Umroh. Itu harus dihilangkan yang itu dihilangkan. Karena kalau biasanya kalau namanya kalau sudah haji kan misalnya belum haji pulang dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, tapi yang belum ada itu Umroh atau Pak Umroh. Nah, karena umroh itu sekarang tidak haji yang tidak seperti zaman dulu, akhirnya apa saya dipanggil Pak Umroh kayak keren, malah keren. Slide berikutnya. Kalau mana umroh, kalau kita diusahakan bisa melaksanakan umroh. Yang pertama, umroh itu menghapus dosa-dosa. Kalau tidak ada anak-anak yang tidak berdosa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata." Tiap-tiap anak Adam itu pasti banyak salahnya. Maka kita harapkan dengan umroh ini Allah menghapus dosa-dosa kita. Yang belum pernah umroh, sudah berapa dosa yang pernah kita perbuat, baik itu disengaja atau tidak disengaja. Dengan umroh kita punya harapan Allah menghapus dosa-dosa kita. Kalau mungkin 5 tahun yang lalu pernah umroh, atau mungkin tahun kemarin sudah umroh, atau bahkan 3 bulan lagi sakit sudah umroh, 3 bulan daftar lagi ingin umroh lagi, sakit inginnya. Jadi kalau orang itu sudah pernah umroh, akhir-akhir ini pengen umroh terus. Andai kan bisa mungkin setiap hari umroh, nanti ibu yang belum pernah umroh ya, bapak-bapak ibu yang belum pernah. Nanti kalau sudah pernah umroh sekali, itu rasakan yang banyak umroh itu semakin menggebu-gebu. Kalau belum itu sudah pengen, tapi kalau sudah saya yakin lebih ingin lagi.
dapat gratis lagi, dapat uang satu lagi. Kalau kemudian kalau dinikahkan lagi, ini umroh bisa wah itu. Campur bikin. Sendiri loh, kita sendiri berangkat sendiri. Kalau sudah pernah rasanya ini belum dari umroh lah. Karena saya itu yang pernah umroh baru 1 minggu terus bukan apa itu channel Hawaii. Itu ada channel Hawaii. Lihat itu sambil lihat itu ya. Hati itu yang kadang nangis, kadang yang terharu, kadang yang sedih berangkat lagi. Dia itu si kapan berangkat lagi. Bapak, ibu, Alhamdulillah yang baik yang mengikuti secara offline di masjid ini maupun yang mengikuti secara online. Keutamaan yang pertama adalah menghapus dosa-dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Al-umratu ila umrah kafaratun lima bainahuma." Umrah berikutnya menghapus dosa di antara kedua. Keutamaan yang kedua orang haji dan umrah adalah tamu Allah dan doa mereka mustajab. Siapa sih yang tidak ingin doanya dikabulkan? Kalau kita berada di negara Indonesia atau di luar Makkah, yang ada itu waktu yang mustajab atau keadaan yang mustajab, tidak ada tempat yang mustajab. Kalau di luar Makkah ada waktu yang mustajab doa, misalnya waktu sepertiga malam yang akhir, atau misalnya waktu hari Jumat. Di hari Jumat itu ada waktu yang mustajab untuk berdoa. Atau keadaan, misalnya keadaan ketika musafir, barangkali dulu bapak-bapak ada yang musafir, musafir itu juga keadaan yang saat mustajabnya kita berdoa. Atau ketika dianiaya, kemudian berdoa, doanya juga mustajab. Tapi itu jangan diharapkan. Mas Oleh Mas, kalau Pak, saya dianiaya, dia berdoa, saya mustajab. Jangan itu jangan dikerjakan. Sengaja menganiaya temannya, dianiaya. Nanti kalau kamu naik, aku sama doakan yang baik ya, gitu. Ya nggak boleh kalau begitu, gitu. Karena juga ada ancaman bagi orang yang menganiaya. Tapi di luar Mekah itu tidak ada tempat yang mustajab. Walaupun naik di atas menara tertinggi di Indonesia. Kalau di Kediri ini ada Pondok Wali Barokah. Di Pondok Wali Barokah itu ada menara Asmaul Husna, itu tingginya 99. Naik ke atas, saya berdoa di atas dengan harapan ini tempat yang mustajab. Itu tidak ada. Tempat yang mustajab adanya di Mekah. Di Masjidil Haram itu ada Ka'bah, di Ka'bah ada Multazam. Nah, nanti saat umroh, saat tawaf, kemudian setelah sholat di belakang makom Ibrahim, nanti saat sa'i ketika di Sofa, di Marwah, nanti kalau saat haji, ketika haji itu juga waktu juga tempat, nanti di Arafah, di Musdalifah, itu adalah tempat-tempat yang mustajab. Sementara di luar itu tidak ada tempat yang mustajab. Dan tentunya kita berharap dengan kita umroh, ya kita menjadi tamu Allah. Jadi artinya yang menghormati bukan makhluknya Allah. Sakpol-pol derajatnya manusia, tetap itu makhluknya Allah. Pangkatnya mulai 1 sampai habisnya pangkat 100, derajatnya 1 sampai habis derajatnya, itu tetap makhluk Allah. Di mata Allah semua sama, kecuali orang yang bertakwa. Karena bagi Allah, orang yang paling mulia di hadapan Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ketika orang itu umroh, adalah salah satu orang yang menjadi tamu Allah. Ketika menjadi tamu Allah, Allah akan menghormati orang itu. Allah akan memberi pahala orang itu. Dan antaranya Allah mengabulkan doanya orang yang melaksanakan umroh itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-hujjaju wal ummaru waftullah inta'uhu ajabah wa inistaghfiru wa inistaghfaru wa farolahu. Rawahu Ibnu Majah. Orang-orang yang haji, orang-orang yang umroh adalah tamunya Allah. Ketika berdoa, Allah mengabulkan. Ketika minta ampunan, Allah akan memberi ampunan.
Keutamaan berikutnya, kalau umroh itu dikerjakan di bulan Ramadan. Kebetulan bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah dari rombongan yang ikut sekarang ini itu adalah rombongan di umroh di bulan Ramadan. Insya Allah dari kalau saya membaca itinerary atau rangkaian perjalanan umroh khususnya yang berangkat awal itu tanggal 18 berangkat dari Indonesia, nanti kemudian tanggal 21 persiapan menuju ke Mekah. Nah, ketika ke Mekah itu sudah berpakaian ihram, ngambil mikot dari Bir Ali. Nah, berarti diperkirakan kalau di Indonesia diperkirakan Ramadan itu bertepatan tanggal 22 Maret insya Allah. Kalau tidak ada perubahan tanggal 22 Maret, dan itu insya Allah di Mekah sudah Ramadan. Artinya rombongan yang berangkat 18 Maret insya Allah pas awal Ramadan. Jadi pas umroh, pas menjumpai awalnya Ramadan. Atau bisa kalau waktunya lebih maju di sana, nanti kita pas tahunnya nanti di sana pas menjumpai tanggal 2 Ramadan. Jadi pas di Madinah itu masih belum Ramadan, nanti posisi ketika di Mekah, ketika umroh pertama insya Allah sudah masuk di bulan Ramadan. Sementara Rasulullah SAW bersabda, fa inna umrotan fi Ramadan taqdi hajatan au hajatan ma'i rawahul Bukhari. Yang artinya sesungguhnya umroh di dalam Ramadan membandingi haji atau haji bersamaku. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah sekalian, kalau di rombongan ini all Ramadan, ini rombongan ini all Ramadan awal, tengah, akhir, insya Allah semuanya bisa mengerjakan Ramadan di Mekah, juga melaksanakan umroh juga di Mekah di saat bulan Ramadan. Selain puasa sendiri itu pahalanya sudah di sana itu ya luar biasa, dapat lipatan-lipatan pahala tanah haram. Kita bisa melaksanakan umroh yang pahalanya Rasulullah mensabdakan, artinya sesungguhnya umroh di dalam Ramadan membandingi haji atau haji bersamaku. Tapi tentunya ini belum menggugurkan kewajiban haji bagi yang mampu. Pahalanya membandingi haji, tetapi tetap belum menggugurkan kewajiban haji bagi yang sudah mampu. Artinya di lain waktu ketika sudah mampu haji tetap berkewajiban melaksanakan haji. Nah, semoga bapak-bapak, ibu-ibu yang belum haji, Allah paring bisa menunaikan ibadah haji. Karena kalau Allah paring itu kudir ngalih. Kalau Allah paring itu kudir ngalih. Artinya haji, entah jalannya haji itu ya ada saja. Kadang-kadang sudah pengen tapi bingung jalannya dari mana. Kalau Allah sudah membuka itu nanti ada jalannya. Kalau ya Allah paring, Allah memanggil itu ada saja jalannya. Itu beberapa keutamaan umroh. Di dalam umroh itu yang perlu diperhatikan, itu ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Beda dengan sholat. Kalau sholat antara rukun dan wajib itu bisa jadi satu. Tapi di dalam ibadah umroh atau haji itu memang terpisahkan. Ada rukun. Rukun di sini adalah amalan. Kalau rukun umroh, kalau haji ya haji. Kalau rukun umroh adalah amalan yang harus dikerjakan, tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diganti dengan dam. Barang siapa meninggalkan salah satu dari rukun umroh, maka umrohnya itu tidak sah. Dia harus dikerjakan karena rukun. Kebetulan insya Allah kita syukur kepada Allah, insya Allah berdasarkan catatan yang saya lihat, nanti prakteknya di sana catat yang lihat dan penerbangan yang saya lihat itu insya Allah semua itu mendarat di Jeddah. Artinya kalau mendarat di Jeddah, artinya nanti Jeddah ya bisa, Madinah ya bisa. Artinya kita akan mengambil mikot. Kalau nanti kita mulai dari Madinah itu semua, kalau orang ada yang gini, saya senangnya itu kita mikot langsung kita perjalanan umroh kita langsung Mekah, yaitu ada sisi keuntungannya juga ada. Tapi kalau dari Madinah ya juga ada, semua ada keutamaan sendiri-sendiri. Tapi kalau kemudian itu bagi saya itu lebih utama. Bagi saya bagaimana lebih utamanya? Kalau kita ambil mikotnya dari Yalam misalnya, kita langsung Mekah, ambil mikotnya ketika di pesawat. Kita bayangkan ya, kalau nggak ada ini aturan rukun ini, kan yang penting niat. Kita begitu di pesawat diberitahu, bapak-bapak, ibu-ibu, calon jamaah umroh, kita akan sebentar lagi kita akan di atas Yalamlam, maka segera mengambil niat umroh. Begitu set, kira-kira loh, 1 menit pesawat sudah berapa kilo ya?
1 menit pesawat itu kira-kira sudah 1 kilo kira-kira pas gitu. Jadi andaikan pas lurus itu begitu ruko sudah lewat berapa menit hilang gitu. Mungkin kira-kira kita niat baik pas sudah lewati gitu. Kira-kira. Nah untungnya niatnya kan yang penting niat itu ya baik segera kereta yang penting niat harus ada niat dalam hati harus ada, khususnya umroh ya dilafalkan. Kalau sholatnya ya sudah bablas, sudah lewat, kalau sholatnya tempatnya sudah lewat. Tapi karena itu sholat itu bagian dari sunnah, nah, sehingga tidak diwajibkan. Seperti di pesawat itu, andaikan sholat di mikot ya sudah lewat, sudah di pesawat. Tapi kalau di Medina kita runtut nanti itu, kita mulai bisa sholat di mikot di Madinah, kita bisa runtut. Bagusnya di situ kalau kita ambil mikotnya itu dari Madinah. Maka yang perlu diketahui bahwa rukun di dalam umroh adalah tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa diganti, juga bisa ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan maka tidak sah umrohnya. Apa saja sih rukun umroh yang tidak bisa ditinggalkan? Yang pertama adalah niat ihram. Kemudian tawaf di Baitullah harus ada niat ihram. Kemudian tawaf di Baitullah harus di Baitullah tawafnya. Karena ada sebagian kalau nanti nggak di Baitullah tawafnya ya nggak bisa, namanya tawaf itu harus di Baitullah. Tidak di tempat yang lain. Kalau memang niatnya umroh, tawafnya harus di Baitullah, bukan di rumah yang lain. Yang nomor 3, sa'i di antara Safa Marwah. Kalau sa'inya di depan masjid ini nggak bisa. Ini latihan, tapi nggak bisa. Kemudian tahalul. Kalau tahalul lihat yang menjelaskan bagian dari rukun, tapi sebenarnya tahalul ini adalah wajib. Nah, artinya bisa diganti dengan yang lain. Ridam nanti untuk tahalul atau luka. Yang utama 4 sebenarnya itu. Adalah niat ihram. Ada 4 ini kebatasan, satu yang 4 itu. Satu adalah niat ihram, tawaf di Baitullah, sa'i di antara Safa Marwah. Kemudian nomor 4 adalah tertib atau berurutan. Karena sebagian ada yang menjelaskan tahlul itu bagian dari rukun. Tapi yang umum sebenarnya yang 4. Yang nomor 5 kalau itu dimasukkan 5 atau nomor 4 adalah tertib atau berurutan. Jadi dalam mengerjakan umroh itu tidak boleh dibolak-balik. Misalnya begitu datang ke Masjidil Haram mau tawaf, pas kebetulan melewati pintu Babus Salam. Babus Salam itu pintu yang ke arahnya sa'i Safa Marwah, itu namanya Babus Salam, namanya itu pintu As-Salam. Itu ada pintu namanya Babus Salam. Pas lewat situ, kok ini sa'inya tempatnya kok sepi. Wah, saya tak sa'i dulu saja. Nggak boleh. Itu nggak boleh, dibolak-balik nggak boleh, harus urutannya begitu, harus niat dulu, ihram dulu, kemudian tawaf di Baitullah, kemudian sa'i Safa Marwah, tahalul, itu urutannya. Tahalul dulu ya juga boleh. Di umrah itu harus benar-benar urut. Jadi ya niat ihram, kemudian tawaf di Baitullah, kemudian sa'i di antara Safa Marwah. Setelah selesai berarti tahalul, terakhir rukun adalah tertib atau berurutan. Jadi kalau dilihat ini bapak-bapak, ibu-ibu, ibadah umrah itu simpel, sederhana. Kan hanya 4 yang wajib, yang rukun itu. Hanya sederhana. Nanti saya ihram, kemudian ihram nanti saya tawaf, kemudian setelah tawaf saya sa'i, lukar, selesai, pulang memang. Selesai umrah itu. Tapi karena kita jauh, maka ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Kemudian wajibnya umroh. Wajib umroh adalah amalan-amalan umroh yang wajib dilaksanakan. Barang siapa meninggalkan salah satu dari amal wajib umroh, maka dia berkewajiban menyembelih dam, dan umrohnya tetap sah. Kalau Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang lupa sesuatu dari manasik atau rangkaian ibadah haji atau umrohnya, atau meninggalkannya, maka supaya mengalirkan darah atau menyembelih dam. Itu namanya wajib umroh. Wajib umroh itu ada 2. Yang pertama niat di mikot. Barangkali kalau yang saya ceritakan tadi karena di pesawat, kalau niatnya itu bisa kebablasan lewat, maka ya, bisa lewat. Berdasarkan hadis yang tercantum di layar itu sudah ada, insya Allah. Yang artinya dari Ibnu Abbas, dia berkata sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menentukan mikot bagi penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, bagi penduduk Syam di Jufa, bagi penduduk Najd di Kornal Manazil, bagi penduduk Yaman di Yalamam. Nah, nanti kalau kita awalnya nanti mikotnya di Bir Ali, mungkin mikot kedua, barangkali bisa ketiga atau keempat, kita bisa ambil mikot yang lain.
Seperti nanti kalau kita misalnya ke Jufa, kalau orang-orang Syam itu mikotnya di Jufa, atau barangkali nanti kalau barangkali setelah ini umroh pertama sudah selesai, bagaimana kalau kita berkunjung ke Taif misalnya gitu ya. Ke Taif itu tempatnya ya sejuk gitu, sejuk Taif itu. Kita nanti bisa pulang dari Taif bisa turun, kemudian ambil mikot di Kornal Manazil. Bisa itu jalurnya orang Irak tuh turun untuk melaksanakan mikot lagi, kita tawaf lagi misalnya. Ya, itu juga dipersilahkan. Nanti melihat situasi di sana. Nanti bagaimana dari tour leadernya. Kalau sekiranya wah itu agak jauh, terus kita di khususnya yang 9 hari di sana, kita di Mekah hanya 4 hari, terus kita ngebut di dekat-dekatan saja lah, ambil mikot dari Taif misalnya. Ya, nanti melihat situasi dan kondisi di sana. Sekiranya kok bisa kemana-kemana ya, nanti menyesuaikan. Ini namanya keadaannya kita tidak tahu nanti di sananya. Yang pertama itu adalah niat ihram. Yang pertama adalah niat ihram. Berarti yang wajib pertama itu seperti itu. Niat ihram di mikot. Yang nomor 2 adalah cukur pendek atau gundul. Kan cukur pendek atau gundul. Nah, kalau Allah berfirman, artinya la tadkhulanna masjidal haram insyaallah aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirin. Karena ada kalimat insyaallah itu artinya kalau dalam keadaan tertentu mungkin tidak bisa. Kalimat insyaallah dalam keadaan tertentu mungkin tidak bisa. Maka bisa diganti dengan dam misalnya itu. Berikutnya adalah sunnah umroh. Sunnah umroh adalah amalan atau ucapan di dalam umroh selain rukun dan wajib. Barang siapa meninggalkan amal umroh yang termasuk kategori sunnah, maka umrohnya tetap sah dan tidak berkewajiban menyembelih dam ataupun ya menyembelih fidyah, tidak ada menyembelih dam. Sunnah umroh seperti membaca talbiyah, lari kecil ketika tawaf di dalam 3 putaran pertama, atau lari kecil di antara 2 lampu hijau ketika sa'i, sholat di belakang makam Ibrahim setelah tawaf, doa dan zikir ketika tawaf dan sa'i dan yang lain. Itu di antara sunnah umroh. Tapi kita harapkan baik itu rukun, wajib, sunnah bisa kita amalkan semuanya sebagaimana yang sudah dikerjakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Karena kalau Nabi, para sahabat itu semuanya sudah rukunnya, wajibnya, sunnahnya, semua diruntut semua. Sehingga kalau bisa mengerjakan secara runtut yang dipraktekkan oleh Rasulullah, dipraktekkan oleh para sahabatnya, ya benar-benar umroh yang makbulah, umroh yang makbulah betul yang diterima oleh Allah dan mendapatkan lipatan pahala. Rangkaian manasik umroh. Ya Bapak Ibu, dalam rangkaian manasik umroh ini pertama kita urutkan sambil dibuka lembarannya. Bapak sudah membuka lembaran dan nanti dari rumah kita lihat slide, tapi sekaligus juga kita baca lembaran yang bapak-bapak, ibu-ibu pegang. Yang pertama adalah nanti dari rumah jangan lupa berdoa ketika keluar rumah. Di antaranya yang dicontohkan, karena ada beberapa macam doa, kita pakai doa-doa yang sederhana saja, yang simple, yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Kalau dalam hadisnya itu disebutkan, barang siapa yang ketika keluar rumah melafadzkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan menjaga orang itu. Allah akan mencukupi orang itu, mencukupi pertolongannya, mencukupi penjagaannya, ya, sehingga selama perjalanan itu dalam keadaan aman, selamat, lancar dan barokah. Kemudian kalau naik kendaraan dari rumahnya masing-masing, ada yang bertanya, Pak, dari rumah kita nanti kumpul dulu ke kantor Anamiro. Kalau kumpul dulu di kantor Anamiro Kota Kediri sini, ya nggak cukup tempatnya itu, apalagi masuk sama gerutu gitu ya belum. Nanti kalau sudah saatnya, insya Allah paling cukup tempatnya. Nah, ya nanti silahkan koordinasi dengan dari PT Anamiro. Apakah nanti dari rumah langsung menuju ke bandara masing-masing, atau kalau memang perlu dikoordinasikan nanti kumpul bareng-bareng. Kita dari misalnya kalau dari Kediri misalnya, wah ini dari Kediri ada 100 orang misalnya itu, atau 20 orang, 30 orang, kita bareng saja. Ya silahkan nanti dikoordinasikan. Setelah itu kalau itu rangkaiannya masih dari rumah, ya nanti silahkan
doa naik kendaraan. Prakteknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau naik kendaraan atau bepergian berdoa, Allah di lembarannya bisa dibuka. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma ashabna binushika wa qalibna bidzimma. Allahumma swilana al-arda wa hawin alaina safar. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil munqalabi. Rawahu at-Tirmidzi. Yang artinya, ya Allah, Engkau adalah teman dalam perjalanan dan yang mengganti atau mengurus atau menjaga keluarga. Di saat kita pergi, kita serahkan keluarga kita yang di rumah kepada Allah. Nanti Allah yang akan menjaga, yang akan melindungi. Ya Allah, temanilah kami dengan penjagaanmu dan pulangkanlah kami dengan jaminan keselamatan darimu. Ya Allah, kumpulkanlah, dekatkanlah kami, dekatkanlah bumi untuk kami, dan mudahkan perjalanan ini untuk kami. Di Mekah Madinah yang jaraknya sekian ribu kilo ini, kita mohon kepada Allah yang jauh itu terasa dekat. Allah bisa menciptakan yang dekat seakan-akan jauh, yang jauh jadi dekat. Perjalanan dari Bandara Juanda Surabaya ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah, itu kalau naik pesawat kurang lebih ya bisa 9 jam, bisa 10 jam, bisa 11 jam, bisa 12 jam, tergantung pesawatnya. Kalau dalam itinerary itu kita naik pesawatnya itu ada yang naik batik itu kurang lebih ya 9 sampai 10 jam. Nah, kita sampai bisa jadi yang lama itu bisa dijekatkan Allah. Begitu sampai di dalam pesawat, persiapan duduk, baru mau tidur, mau ngantuk, tek, pramugari datang, Pak, Bu, persiapan makan siang. Karena kita terbang kan jam 12 itu, ada jam 12 terbang, pas baru datang makan siang. Habis makan siang kekenyangan, ketiduran, langsung tidur, bangun-bangun waktunya makan sore dibangunkan lagi, Pak, Bu, waktunya makan sore. Jadi di pesawat naik dapat makan. Yang tentunya ya menunya menyesuaikan. Wah, saya nggak cocok menu seperti ini. Kalau saya biasanya di rumah itu ya saya senangnya kok nasi, sambal terong, sama ikan asin gitu misalnya. Nah, nanti jangan dicari di pesawat, nggak ketemu gitu. Nggak ada, ya disesuaikan saja. Gitu. Yang penting pokoknya tetap makan, Pak. Bapak Ibu ada kan nggak cocok, dimakan saja. Mungkin yang nggak cocok di lesan, barangkali di perut kita bisa menerima. Ya tentunya ya disesuaikan, artinya jangan banyak-banyak, nanti kebanyakan malah bingung gitu. Tapi kalau seandainya kok ada yang tarak, misalnya kok ini nggak boleh, ya disesuaikan saja yang cocok yang mana. Sehingga biar tubuh kita selalu bugar, ya, biar tetap fit, bisa bugar sampai kita pulang dari ibadah umroh. Ya Allah bisa membuat yang jauh itu jadi dekat. Jadi baru datang, makan, tidur. Bangun-bangun, dibangunkan untuk makan, habis itu tidur lagi. Bangun-bangun sudah pesawat persiapan, pesawat landing di King Abdul Aziz iPod misalnya itu. Allah bisa bikin begitu. Atau malah nggak bisa tidur karena kepikiran, koyo Juanda. Kalau rumahnya di Juanda, sebelum pernah ke Juanda itu seperti apa ya? Saya tuh pernah ya, bersama istri saya, pas umroh bareng istri saya itu katanya, sulit tidur katanya. Jangan sulit tidur, kenapa? Angan-angan Mekah koyo opo katanya gitu. Mekah seperti apa katanya sulit tidur katanya. Lah saya angker saja tidur ya tidur loh. Tadi saya katanya bukan pertama dia belum pernah kepikiran koyo opo Mekah itu sampai sulit katanya susah tidur. Oke, kita dengan doa itu dengan harapan seperti yang saya ceritakan tadi. Lanjutkan. Rangkaian umroh, sebagaimana rukun di dalam umroh, pertama adalah ihram. Jadi setelah kita naik kendaraan, nanti setelah berangkat ke mana? Ke Saudi Arabia, pesawat di King Abdul Aziz iPod di Jeddah. Setelah dari situ nanti insya Allah naik bis menuju ke mana itu ke Madinah, nanti ditempatkan di tempat yang sudah disiapkan sebagaimana di penjelasan, nanti di hotel apa sudah ada penjelasannya, nanti jaraknya berapa kilo itu sudah ada. Kalau bapak-bapak ibu bingung itu kira-kira di hotel saya ke Masjidil Haram itu berapa kilo, insya Allah kalau yang tanggal 18 itu hotelnya itu dari hotel namanya Tabah Tower itu tanggal 18 itu ke pelataran Masjid Nabawi yang belakang itu insya Allah perjalanan 5 menit.
Jadi perjalanan 5 menit, apalagi kalau lari mungkin setengah menit nyampe. Lari kecepatan 30 km per jam itu dekat karena memang belakangnya. Kecuali kalau mau ke Raudhah itu harus maju dulu ke depan, itu agak jauh. Tapi kalau itu dekat dengan pelataran Masjid Nabawi, dekat. Kalau tinggal mau pelataran yang belakang atau pelataran depan, kalau bagi ibu pelataran belakang dekat, tapi kalau bagi bapak harus depan ya mungkin agak berapa, mungkin bisa 5 menit, bisa 7 menit, ya menyesuaikan, nggak terlalu jauh lah. Setelah itu nanti di Medina nanti istirahat dulu, kemudian memperbanyak ibadah di Madinah, sholat di Masjid Nabawi, kemudian bisa datang ke Raudhah dan kegiatan-kegiatan lain yang ada di Madinah. Kemudian di hari tanggal 21 nanti persiapan untuk khususnya yang tanggal 18, nanti yang tanggal berikutnya yang nanti menyesuaikan, nanti berangkat menuju ke Mekah untuk melaksanakan umroh. Dalam melaksanakan umroh itu dimulai mengambil mikot. Kalau sudah datang di Madinah, maka mengambil mikotnya di Madinah, yaitu di Bir Ali. Di Bir Ali. Atau namanya Dzul Hulaifah. Itu kalau jaraknya itu dari Masjid Nabawi ke Dzul Hulaifah atau Bir Ali itu kurang lebih 3 mil, ya 4,5 km. Itu kalau Bapak naik, kalau ada di hotel atas, kalau bisa naik yang posisinya mungkin di sebelah pas itu kelihatan, di hotel itu ada kelihatan jaraknya itu Masjid Nabawi itu kalau memang agak tinggi tuh ya nggak terlalu jauh deh. Nah, apalagi pakai teropong itu mungkin bisa dilihat, tapi ya bisa kalau nggak pernah tahu arahnya ya mungkin jauh bingung juga. Ya kurang lebih 4,5 km itulah. Jadi kita ke mikot, yaitu mikotnya di Bir Ali untuk melaksanakan ikhram. Ikhram ini di mikot, ikhram itu dimulai dari mikot. Amalan yang dikerjakan ketika di mikot, khususnya yang mengambil dari Madinah, itu adalah pertama mandi seperti mandi jinabah atau mandi besar. Kita rututkan saja. Ini kita sudah yang wajib, yang rukun, yang wajib, yang sunnah tadi sudah kita satukan seperti yang pernah dirasakan oleh Rasulullah. Yang pertama adalah mandi seperti mandi jinabah atau mandi besar. Bagi yang laki-laki disunahkan memakai minyak rambut, boleh, minyak wangi di tubuh juga boleh. Yang penting tidak di pakaian ihram. Ingat, tidak di pakaian ihram. Catatan, sunnah memakai minyak wangi di badan ini dilakukan di mikot sebelum niat ihram. Kalau sudah niat ihram, tidak boleh memakai minyak wangi, baik di badan maupun di pakaian. Nomor 3, melengketkan rambut. Kalau memang jaraknya jauh, seperti zaman dulu karena jauh. Kalau kita itu naik bis itu, karena jarak Madinah ke Mekah itu kurang lebih 500 km tapi nggak nyampe. Kalau jalan yang lama itu, jalan yang bukan seperti tol itu ya mungkin kurang lebih bisa 500. Kalau pakai jalan tol sekarang itu nggak sampai 500. Apalagi kalau zaman dulu naik kota ya bisa berhari-hari. Maka ada di sana itu kalau zaman dulu ya melengketkan rambut agar tidak mudah rontok di saat berihram. Bagi laki-laki berpakaian ihram dengan 2 lembar kain, 1 kain disarungkan dan 1 kain lainnya diselendangkan di kedua bahunya. Diselendangkan di kedua bahunya. Nanti ada prakteknya pakai bahu itu ketika di bahu seperti apa, dipakai dalam keadaan bagaimana, ketika diselempangkan itu seperti apa, dipakai saat bagaimana. Ada perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh, menutup aurat kecuali muka dan telapak tangan. Ibu-ibu, khususnya ibu-ibu ketika ikhram yang sering ditanyakan, itu ibu-ibu itu pakaian ikhramnya bagaimana sih? Itu semua ditanyakan begitu. Pakaian ikhramnya ibu-ibu ya pakaian harian seperti ini. Jangan ikutan bapak-bapak 2 kain. Akhirnya pakai bawah sama atas saja, atau pakai kerudung, nanti lucu jadinya. Jadi ibu-ibu itu pakaian ikhramnya itu ya pakai hari ini sudah seperti ini. Itu udah pakaian ikhramnya. Nggak boleh pakai menutup muka, ya nggak boleh memakai telapak kaos tangan, itu harus terbuka. Kalau dulu ketika masih pandemi itu pakai masker itu karena dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan tidak darurat itu harus terbuka. Sebagai catatan di nomor 1 sampai nomor 4. Jadi mulai mandi, kemudian akan melengketkan rambut, kemudian memakai baju ihram, semua ini. Nah, ini sebagai catatan boleh dikerjakan sebelum di mikot.
Artinya ketika Bapak Ibu nanti mengambil mikot di Bir Ali, Bi'ru Ali atau Dzul Hulaifah, maka menyiapkan pakaian ihram boleh ketika di hotel. Kita mandi besar atau mandi seperti mandi jinabat bisa dilaksanakan di hotel. Kalau nanti melaksanakannya di Bir Ali, wah nanti antri ya. Kalau pas antrinya satu, kalau antrinya panjang, nah, apalagi nanti kamar mandinya itu sempit, kalau nggak terbiasa sempit itu, kamar mandinya itu kurang lebih ya 1 meter lebih sedikit, nggak terlalu besar, tapi atasnya tetap ada showernya yang untuk mandi itu. Tapi ya saya sarankan lebih baik mandi jinabat, mandi seperti mandi jinabatnya itu di hotel saja. Di hotel, di 4 hal ini boleh dilaksanakan sebelum di mikot. Tapi nanti setelah itu melaksanakan sholat ya di mikot, niat ihram ya di mikot. Maka setelah itu ini dilaksanakan apa itu di hotel juga diperbolehkan. Sebagai tambahan catatan, tadi ada yang kelewatan ketika naik pesawat di lembaran ini ada yang belum, saya saking asiknya lihat ini saya lupa lembarannya. Sebenarnya sudah ada di sini, teman nggak tercantumkan di sana. Jadi ketika doa naik, ketika bepergian atau naik kendaraan itu di lembar sudah ada. Bisa doa yang pertama atau doa yang kedua diantaranya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nanti ini juga berlaku ketika nanti setelah mau berangkat ke Mekah, doa lagi ya boleh. Doa takbir 3 kali, kemudian melafadzkan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa ta'wi 'anna bu'da. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'sa'is safar wa ka'abatil mandar wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Rawahu Muslim. Yang dianggap mudah yang mana? Pakai doa yang atas boleh, pakai doa yang bawah juga boleh. Selain itu juga supaya diperbanyak minta doa keamanan, doa keselamatan agar dalam perjalanan mulai berangkat sampai pulang Allah memberi keamanan dan keselamatan. Di antaranya doa Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wa fatni min baina yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fauqi wa a'udzubika an urtala min tahti. Atau doa ketika naik kendaraan, naik pesawat, ini juga kan memperbanyak doa Allahumma inni a'udzubika minat taroti wa a'udzubika minal ghorqi wal harqi wal harami wa a'udzubika ayat takhabbatun ya syaitanu indal maut wa a'udzubika an amuta fi sabilika mudabbiran wa a'udzubika an amuta ladhiqan. Dalam Allahu Akbar. Mulai Allahumma inni a'udzubika minal hadmi, itu berdoa berlindung dari terobohan, kemudian berlindung dari tergelincir, berlindung dari tenggelam, berlindung dari kebakaran, juga jangan sampai mati terpelesetkan oleh setan, juga berlindung jangan sampai mati dalam keadaan jauh dari jalan Allah, juga berlindung kepada Allah tidak mati dalam keadaan disengat, artinya dalam keadaan semua bagas waras, sehat, tidak kekurangan apa-apa. Kita lanjutkan ke amalan yang dikerjakan ketika mikot. Tadi yang pertama adalah mandi jinabat, kemudian memakai pakaian ihram. Dalam memakai pakaian ihram, mohon izin Pak Agus, Mbak Rahma, saya pinjam pakaian gambar jamaah Anamiroh. Nggak tahu ini rombongan tahun dan bulan berapa, nemu di internet. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu berharap bisa foto bersama di depan Ka'bah seperti ini. Tapi kalau fotonya di sebelah sana bisa. Tapi kalau yang di sini melihat situasi dan kondisi. Kalau mungkin bisa, ya kita. Bagaimana kalau kita foto bersama di depan masjid seperti ini? Ini saya nemu foto ini nggak tahu saya rombongan berapa. Ini pakaian ihram. Jadi pakaian ihram adalah pakaian yang dipakai oleh orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh dengan ketentuan. Warna pakaian ihram disunahkan putih. Tapi andaikan tidak punya putih, ya tidak apa-apa. Disunahkan putih, tapi tidak harus putih.
Andaikan ketika ihram kok pakaiannya pakaian seragam amamir begini, ya boleh. Tapi kalau punya putih, ini untuk perempuan ya. Tapi kalau punya putih ya diusahakan yang putih, karena sunahnya itu warnanya putih. Jadi untuk yang laki-laki ketentuan kan ada dengan ketentuan. Nah, ketentuannya bagaimana? Ketentuannya di pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar atau 2 helai kain yang tidak berjahit, yang dipakai untuk bagian bawah menutup aurat, dan kain satunya lagi diselendangkan dengan ketentuan bahu kiri tertutup dan bahu kanan terbuka. Ini khususnya di saat tawaf. Bisa slide next, gambarnya kelihatan di lembar kelihatan. Next lagi, next. Jadi Bapak Ibu kebablasan, Bapak Ibu para tamu Allah yang saya hormati, bahwa ketika pakaian ihramnya laki-laki, jadi pakaian ihram dalam tawaf, jadi ketika diselempangkan seperti gambar yang kiri, itu pakaian ihram di saat tawaf. Tapi andaikan lupa ya, mafi muskilah, tidak ada masalah. Tapi diusahakan sunahnya itu ketika tawaf pakaian ihram itu dipakai seperti itu. Nah, ketika di luar tawaf itu dipakai seperti contoh gambar yang kanan, itu di luar tawaf. Jadi misalnya perjalanan naik bis dari Madinah ke Mekah, dipakai seperti itu saja, tidak usah diselempangkan. Jadi itu cara memakainya. Dan cara memakainya praktiknya bagaimana, nanti kita praktekkan. Mungkin ada pakaian ihram yang membawa, nanti barangkali Mas Ardi atau siapa bisa menyiapkan, kita akan praktekkan bagaimana sih yang laki-laki nanti pakaian ihram. Nanti saja ketika kita praktek manasik, jadi langsung kita mempraktekkan bagaimana memakai pakaian ihram. Sebenarnya dari Nabi tidak ada ketentuan yang khusus, harus ini di luar, ini harus dimasuk ke dalam, diuntul-untul. Yang penting tertutup aurat, rapat, ojo gampang melorot, itu aja. Nanti kalau gampang melorot itu ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi intinya itu bagaimana kain ihram itu gak gampang melorot, itu saja sebenarnya. Adapun ada tip, itu trik saja. Ada tip, itu tip supaya rapat, enak dipakai. Apalagi ketika pakaian ihram itu khususnya laki-laki nggak boleh pakaian apapun, hanya pakaian ihram ini saja. Kan harus menjaga bagaimana supaya nyaman. Kalau kenyamanan, kalau bagi ibu nggak masalah karena ibu pakaian biasa harian, nggak ada kendala apa-apa, terutama bagi bapak-bapak, bagi yang laki-laki. Baik bapak, saya ulangi lagi, bahwa pakaian ihram bagi laki-laki adalah 2 lembar atau 2 helai kain yang tidak berjahit, yang dipakai untuk bagian bawah menutup aurat, dan kain satunya bagian atas. Ketika tawaf dipakai seperti gambar yang sebelah kiri, ketika di luar tawaf itu dipakai seperti gambar sebelah kanan. Next. Di ketika sholat, nanti setelah tawaf, kemudian melakukan sholat di belakang makam Ibrahim. Jadi ketika mengerjakan sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, disunahkan menutup kedua pundak dengan kain ihram. Dan dilarang menutupkan ketika kita ihram, dilarang menutupkan ke kepala. Karena menutup kepala ketika ihram itu adalah salah satu larangan di dalam ihram. Nanti ketika dari Madinah kemudian ke Mekah naik bis-bisnya aslinya kedinginan barangkali ini. Tapi insya Allah tenang, kita yang rombongan umroh ini kebetulan di bulan Maret sampai April. Ini adalah kalau cuaca di Mekah bulan Maret sampai April ini cuaca yang sedang. Kita berada di cuaca yang sedang. Jadi kalau seperti Desember itu mulai dingin, mulai November itu dingin, Desember saya pernah bulan Desember di Madinah itu min 2 derajat. Ketika di bulan Desember itu di Madinah min 2, wah dinginnya, saya tuh pakai apa? Cik kademen kabeh loh. Sampai sajadah dingin kelamean sekalian loh. Wah dingin bener, kalau musim dingin betul. Maka kalau kemarin mendengar berita di Mekah tumbuh subur karena pas musim dingin dan hujan. Tapi ketika kita sudah masuk bulan Maret, April, Mei itu cuaca sedang, jadi insya Allah ya tidak terlalu panas. Tapi nanti kalau sudah lepas bulan Mei, mulai Juni, Juli, Agustus, wah itu panas. Kalau zaman dulu haji itu belum seperti zaman sekarang, itu bisa jadi karena musim panas jarang orang yang masuk ke Masjidil Haram. Tawaf 7 putaran, setiap putaran itu bisa mencium Hajar Aswad. Saya pernah ingat itu dulu waktu tawaf itu hanya 12 orang insya Allah. Betul. Berarti setiap putar bisa mencium putar lah. Gak ada orang, seperti 12 orang kan kenapa nggak banyak? Karena yang keliling gitu loh, panas itu. Kalau sekarang, ya insya Allah jangan berharap seperti itu kalau sekarang.
Jadi barangkali nanti kalau dari Madinah ke Mekah terus dingin, terus kain ikhramnya bapak-bapak kelibubi atau pakai biasa ini bapak-bapak jangan sampai sekali-kali menutupkan kain ikhramnya di kepalanya. Wah demen pakai kan di atas, itu larangan di dalam berikhram. Bagi perempuan dilarang memakai pakaian, harus memakai pakaian biasa, pakaian harian. Yang boleh, yang penting jangan sampai menutup muka dan kedua telapak tangan. Seperti itu gambarnya. Mohon maaf kalau gambar yang perempuan aslinya cantik tapi agak saya buramkan. Jangan diprotes ibu-ibu, karena punya hak cipta itu masalahnya itu. Nanti insya Allah yang kedepannya nanti gambarnya saya carikan petugas Anamiro saja. Apa putranya Pak Agus, apa Mbak Vita bisa itu nanti. Amal yang dikerjakan di mikot masih lanjutan. Jadi setelah tadi berpakaian ihram, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Ada kelewatan, tadi ada kelewatan itu lembarannya di situ. Jadi sholat sunnah 2 rakaat, mandi seperti mandi junub itu nggak ke delete, mohon maaf itu belum ke delete. Jadi yang pakai nomor 5 saja, sholat 2 rakaat di mikot yaitu di Dzulhuleifah. Jadi kalau tadi di rumah di hotel kok sudah berpakaian ihram, ya sudah mandi seperti mandi janabah, kok sampai mikot misalnya sampai di Bir Ali batal, ya amal soleh untuk wudhu lagi, jadi wudhu lagi, nanti kemudian baru melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di mikot. Selesai sholat sunnah 2 rakaat di mikot, kemudian persiapan berangkat ke Mekah, naik kendaraan bis. Insya Allah naik kendaraan bis, insya Allah nggak usah dari Madinah ke Mekah naik pesawat, baru naik sudah turun lagi, dekat ya sebenarnya ada sih sebenarnya ada, tapi kita nggak pakai bis. Nah nanti begitu semuanya sudah naik ke bis, kemudian melafadzkan ihram, mengucapkan lafaz niat ihram umroh dengan kalimat untuk niat sendiri. Kalau niatnya nanti untuk sendiri dengan kalimat labbaika Allahumma umrotan atau labbaika bi umrotin. Salah nanti kalau lupa ya dari proyeknya atau mungkin barangkali tour leadernya atau yang pembimbingnya nanti akan mengingatkan. Karena jangan sampai lewat ini, jangan sampai lewat. Jadi nanti kalau sudah mikot semua selesai, sholat sunnah sudah selesai, naik ke kendaraan bis, sudah siap semuanya, insya Allah akan diingatkan untuk melafadzkan niat umroh. Jangan sampai lupa, sudah tawaf baru saya tadi belum niat, gitu. Nah itu jangan sampai, makanya saling mengingatkan tentunya nanti. Jadi melafadzkan niat umroh, labbaika Allahumma umrotan atau labbaika bi umrotin. Kalau nanti umrohnya itu mewakili orang lain, itu mengucapkan kalimat labbaika Allahumma umrotan an titik-titik siapa yang diwakili. Kalau yang diwakili bapaknya namanya misalnya Ahmad, ya labbaika Allahumma umrotan an Ahmad bin Ahmad misalnya. Bapaknya Ahmad, mbahnya juga Ahmad. Atau yang diwakili perempuan, ya labbaika Allahumma umrotan an misalnya Siti binti Siti misalnya itu. Ya, sampai anaknya, mbahnya, buyutnya Siti semua namanya. Atau dengan kalimat yang lain labbaika bi umrotin an titik lafaz kita sudah siap itu melafazkan lafaz niat umroh. Setelah melafazkan niat umroh, selama perjalanan dari Madinah mulai dari start mikot ini sampai nanti melihat Ka'bah, sunnahnya adalah membaca kalimat talbiyah. Talbiyah itu merupakan jawaban atas panggilan Allah. Talbiyah berarti itu ku penuhi panggilanmu atau aku sambut panggilanmu ya Allah. Ikhramku aku niatkan untuk ibadah umroh. Kalau kalimatnya labbaika Allahumma umrotan. Kalau mewakili orang lain berarti aku sambut panggilanmu ya Allah. Ikhramku aku niatkan untuk ibadah umroh dari seseorang, siapa yang diwakilkan. Bisa dilihat di lembarannya itu nomor 4. Setelah itu nanti membaca talbiyah, ya, kalimat talbiyah labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak
Akhirnya kita coba supaya nanti terbiasa, karena mungkin belum di rumah belum pernah melafalkan kalimat ini. Karena nanti kalau kalimat itu lagunya berbeda, nanti malah bingung sendiri. Misalnya pakai lagu sendiri, misalnya ini labaik Allahumma labaik, ya boleh saja sebenarnya, tapi nanti bingung sendiri dalam perjalanan. Labaik la syarika laka labaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Lah enggak enak kan jadinya itu, Pak. Jangan bikin lagu sendiri itu maksudnya itu. Karena sudah lagu yang populer saja lah, biar enggak bingung. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tuh diusahakan panjang pendeknya pas. Saya tuh teringat ketika perjalanan dari Mekah ke Arafah. Ada teman rombongan saya itu, jadi saya ingatkan itu ya, yang namanya mungkin lupa. Di belakang begitu terakhir begini, la syarika lak gitu. Itu harus dibaca pendek, la syarika lak. Dia baca panjang, la syarika lak. Ada yang sampai ke apa ya? Kelirunya gini, la syarika lak gitu. Karena saking semangatnya itu ya ada gitu. Ya makanya ya di kalimatnya yang benar, kalau itu memang pendek ya dibaca, kalimatnya dibaca pendek, kalau panjang ya dibaca panjang. Coba saya baca dulu, nanti coba diikuti. Yang sudah pernah umroh, haji, soalnya ya tidak asing, tapi bagi yang belum, ya tentunya ada hal yang baru. Saya membaca, diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Tes. Diganti. La syarika lak. Labbaik la syarika lak labbaik innal hamda Wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Coba sekarang Bapak Ibu membaca bersama-sama, tapi tidak saya tuntun, tapi bareng saya juga membaca, Bapak Ibu juga membaca. Oke, 1, 2, 3. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu Allah yang saya muliakan, yang saya hormati, jadi nanti ketika kita sudah naik bis, kemudian nanti supaya ada diingatkan supaya melafadzkan niat ihram umroh, kemudian dilanjutkan talbiyah. Mungkin dari pembimbing akan membimbing beberapa kali, karena kalau dari Madinah membimbing terus sampai Mekah 500 kilo terus ya capek. Insya Allah mungkin ya berapa kali, 2 apa 3 kali, 4, 5 kali, atau 7 kali, 9 kali. Setelah itu dipersilahkan bagi bapak-bapak, ibu-ibu untuk memperbanyak talbiyah sendiri-sendiri. Ada yang bertanya, Pak Ustadz, nah kalau saya capek masa nggak boleh tidur? Boleh. Kalau misalnya perjalanan kok habis talbiyah, saking menikmatinya talbiyah itu, saking khusyuknya tiba-tiba hilang gitu, baru labbaik hilang sudah misalnya, ya boleh gitu, ya boleh. Pak, nah itu nanti dalam perjalanan kan jauh, kita berangkat jam 12 siang, perjalanan 5 jam. Lah kalau lapar bagaimana? Ya makan. Insya Allah ya, nanti kalau dari Madinah ke Mekah, itu di tengah antara Mekah Madinah itu ada rest area. Nanti kita mampir makan dulu. Nah, insya Allah makan dulu. Saat makan membaca talbiyah apa tidak? Ya nggak usah. Ya nggak bisa kalau makan baca talbiyah, ya nggak bisa. Labbaik Allahumma, ya nggak bisa, ya berhenti dulu. Kita berhenti dulu. Nanti kalau misalnya kok di rest area waktunya makan, barangkali ada yang di kamar mandi, barangkali ada keperluan yang lain,
ya dipersilahkan. Nanti setelah itu talbiyah lagi. Kalau capek ya berhenti, kalau waktu ngantuk ya istirahat sampai nanti datang di Mekah. Itu nanti itu. Lah. Apa sih keutamaan talbiyah? Kalau kita disunahkan membaca talbiyah. Dalam hadis dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mamin muslimin yulabi ila labaman an yaminihi au an shimalihi min hajarin au sajarin au madarin hatta tanqati al ardu min hahuna wa hahuna." Tidak ada seorang muslim yang membaca talbiyah melainkan ikut talbiyah makhluk dari kanan atau kirinya, baik dari batu, pohon, bongkahan tanah, hingga habisnya bumi dari sana timur dan dari sana sebelah barat. Semua ikut melafadzkan talbiyah. Ketika ada orang berikhram, haji, umroh, dia melafadzkan talbiyah, makhluk-makhluk Allah itu juga akan ikut talbiyah. Makhluk Allah dari yang situ sampai sebelah timur, dari tempat dia sampai ke barat, semuanya juga ikut membaca talbiyah. Setelah itu kita perjalanan terus, nanti sampai di Masjidil Haram. Hal-hal yang perlu diperhatikan selama berikhram itu bagi laki-laki, para berikhram bagi laki memakai, tadi sudah dijelaskan, saya jelaskan di atas, jadi memakai pakaian biasa berjahit, memakai kaos kaki atau sepatu yang menutup mata kaki dan tumit. Jadi jangan sampai memakai kaos sepatu yang tinggi di atas tumit, itu nggak boleh. Pakai muzah, baiknya pakai sandal. Pokoknya kok seperti zaman Nabi, ada sahabat nggak punya, dia punyanya muzah. Muzah itu kaos kaki dari kulit yang setinggi setengah betis, ada yang sampai lutut. Itu nggak boleh, harus dipotong. Andai kan nggak punya itu dipotong. Makanya kalau pakai sandal jepit ya dipersilahkan. Kalau pakai sandal gunung itu ya dipersilahkan. Nah, jadi memakai pakaian biasa, ya nggak boleh memakai pakaian biasa berjahit. Juga nggak boleh pakai kaos kaki yang tinggi untuk laki-laki khususnya ini. Juga tidak boleh menutup kepala yang melekat atau seperti pakai topi, peci, atau tadi pakaian ikhramnya ditaruh di atas, itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau pakai payung, itu ya diperbolehkan. Payung kan sama dengan ketika kita berada di dalam kendaraan, atasnya kan sudah penutup. Yang penting tidak menempel langsung, itu diperbolehkan. Bagi perempuan yang dilarang adalah menutup kedua telapak tangan, bisa next di gambarnya. Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan, menutup muka atau wajah dengan cadar atau sebangsanya. Itu yang tidak diperbolehkan bagi perempuan. Yang tidak diperbolehkan bagi laki-laki dan perempuan, kalau tadi ada spesifik tertentu bagi laki-laki sendiri, yang perempuan apa yang nggak boleh. Yang secara umum baik laki-laki dan perempuan, next. Yang tidak diperkenankan adalah memakai wangi-wangian, kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum berikhram. Kalau sudah pakai ikhram, sudah tidak diperbolehkan memakai parfum, tidak diperbolehkan memakai minyak wangi. Nomor 2, memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan, baik bulu kasar, halus dan lain-lain. Bulu atas bawah tidak boleh, karena sampai mencabut itu nanti ada fidyahnya, maka nggak diperbolehkan. Apalagi sampai mencukur, nanti ada damnya. Kalau nggak sengaja, wudu misalnya, ada yang rontok satu, itu kalau nggak sengaja itu makfu namanya. Itu karena nggak sengaja, memang yang nggak boleh, memang dicabut, nggak boleh memang. Tapi kalau nggak sengaja itu beda lagi permasalahannya. Atau pas nggak sengaja pas kudung di kamar mandi set, ya mungkin dia juga nggak tahu jatuh ada rambut, ini rambut siapa, apalagi nggak jelas ini rambutnya siapa. Ya itu beda lagi permasalahannya. Tidak boleh lagi baik laki-laki maupun perempuan memburu dan menganiaya atau membunuh binatang dengan cara apapun, kecuali binatang yang membahayakan atau memang diperbolehkan untuk dibunuh, seperti elang, seperti binatang fasek tikus. Nah, itu memang diperbolehkan. Tapi yang selain itu ya nggak diperbolehkan. Barangkali pas sudah berpakaian ihram, terus kemudian melihat burung merpati, wah ini burungnya bagus ini, terus kenang-kenangan tak bawa pulang, gitu. Apalagi terus nggak boleh, apalagi dianiaya burungnya ya nggak boleh, apalagi dibunuh ya nggak boleh, memburu ya nggak boleh, dianiaya boleh, dibunuh ya nggak boleh. Memotong atau memotek tanaman atau pepohonan di tanah haram itu juga tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya melihat tanaman ini kok asing ya, wah bisa kenang-kenangan tak bawa ke rumah saja lah. Ketika sudah berpakaian ihram tidak boleh. Barangkali pas berpakaian ihram terus kemudian Siti Tur kan anamirah,
mohon maaf di Namiroh, kemudian masuk ke Arafah barangkali. Padahal sedang dalam keadaan ihram ini. Di sana kan ada pohon. Kalau zaman dulu itu namanya, terkenalnya itu namanya pohon Soekarno, karena yang menginspirasi tanam pohon itu Pak Soekarno. Nah, terkenalnya namanya pohon Soekarno. Lah itu, termasuk yang Sofa Marwah itu yang menginspirasi untuk jalan. Dulu kan ya nggak ada searah dulu asalnya itu. Kemudian beliaunya Pak Soekarno itu yang menginspirasi itu. Nah, Presiden Indonesia zaman dulu itu presiden pertama kita itu. Nah itu mungkin kenangan saya tak mau metik pohon ini untuk kenang-kenangan di rumah, punya pohon Soekarno. Ngambil dari Arafah ya nggak boleh kalau udah berpakaian ihram, atau dari Mekah ini tanaman dari Madinah ini, tanaman dari Mekah ini ya nggak boleh. Walaupun seneng ya nggak boleh. Nggak boleh lagi ketika berkenan ihram menikahkan atau meminang wanita untuk dinikahi atau dinikahkan ya nggak boleh. Bercumbu atau bersetubuh ya tidak boleh. Barangkali bapak-bapak karena pakai pakaian ihram, nggak pakai celana dalam, nggak celana pendek, terus terjadi sesuatu yang sesuatu pokoknya gitu. Makanya mengajak istrinya, ini mau sepi kita mampir hotel sana saja, nggak ada orang gitu. Karena kalau di hotel kan rata-rata itu salah satu kamar untuk 4 orang. Wah ini kita terganggu, kita nyewa hotel di Zamzam Tower lantai paling atas sendiri misalnya gitu. Misalnya gitu. Tapi walaupun tower itu walaupun tinggi cepat itu. Nggak usah, ditahan dulu kalau masih berpakaian ihram, yang sabar dulu. Selama berpakaian ihram tidak boleh bertengkar. Karena rombongan bertengkar, urusan sepele bertengkar karena mungkin pakaian ihram terus keinjak belakangnya terus mau marah-marah. Ini pakaian ihram belum pernah dipakai, baru kali ini kamu injak. Nggak usah bertengkar. Yang sabar, memang harus sabar betul. Tidak boleh mencaci. Namanya orang banyak, gayanya, mungkin bahasanya ada yang berbeda. Nggak usah membuli temannya dengan alasan apapun. Barangkali rombongan ada yang muda, terus ada yang tua. Yang muda jalannya sat-set, wat-wat, das-des misalnya itu. Yang tua kira-kira bisa das-des apa enggak itu? Jalannya lambat terus dicaci ya nggak boleh. Bapak kamu sudah tua kok ya umroh ini malah terlambat ya nggak boleh. Kita bersama-sama. Maka kalau jalan kaki usahakan yang tua malah di depan, nanti biar nggak ketinggalan. Yang muda di belakang, nyalipnya akan mudah itu. Nanti kalau laki-laki yang kuat di depan, begitu jauh, loh yang mana ya bapak-bapak yang ketinggalan begitu. Tapi juga nggak boleh meremehkan, karena itu kalau di Indonesia ini kuat, tapi begitu di sana, Allah bisa membuat yang kuat jadi lemah, yang lemah bisa menjadi kuat, bisa begitu. Nah, ketika berpakaian ihram, jangan sekali-kali bertengkar, mencaci, mengucapkan kata-kata kotor. Kalau memaki bisa dibalik oleh Allah, mencela bisa dibalik oleh Allah. Semua kalau ada sesuatu itu memang ujian, kita dalam ujian ini. Kemudian juga tidak boleh berbuat maksiat atau dosa-dosa yang lain. Nah, kita usahakan yang bersih, niatnya berangkat bersih, nanti selama perjalanan juga hati yang bersih, sehingga nanti ya pahalanya melimpah. Gitu. Sunnah dalam talbiyah, di dalam ibadah umroh, bacaan talbiyah dibaca berulang-ulang, mulai dari sesudah niat ihram umroh di mikot sampai menjelang memulai tawaf. Bagi laki-laki membaca talbiyah dengan suara keras, sedangkan bagi wanita cukup dengan suara pelan. Kalau laki-laki ya diusahakan keras, tapi kalau bagi wanita ya, yang tidaknya dia dan kanan kirinya mendengar itu sudah cukup. Kalau ingin kenceng, ya janganlah. Kita ke perjalanan naik bis sampai kita di Makkah Madinah. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau kira-kira itu kalau dari Madinah kita naik bis itu 17 kilo, kurang lebih 17 kilo, mau masuk kota Mekah. Zamzam Tower yang ada jamnya itu sudah kelihatan. Apa lagi kalau malam hari, di Jogja kelihatan kalau 17 kilo. Itu kalau sudah lihat, next gambarnya, next. Operator next gambarnya. Nah, ini. Itu di gambar ini, itu ada Tower Zamzam, itu 17 kilo, itu sudah kelihatan. Jadi misalnya nanti dari pembimbing atau tour leader mengatakan, Alhamdulillah Bapak Ibu, para tamu Allah, rombongan umroh ini, kita sudah mendekati Masjidil Haram. Kita sudah mau masuk kota Mekah. Itu kelihatan menaranya itu masih 17 kilo. Masih jauh. Itu kurang lebih masih 17 kilo. Maka ya tetap sing sabar. Tapi jangan tidur. Tapi kalau ngantuk ya boleh. Malah semangat banyak talbiyah lagi. Labbaik Allahumma labbaik.
labbaika la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Haus, minum talbiyah lagi. Semakin dekat dengan Masjidil Haram. Nah, sampai kita datang masuk kota Mekah. Nanti sampai Mekah, nanti kita di hotel dulu yang sudah disiapkan. Kita nggak usah bingung nanti gimana hotelnya di mana. Ya, sudah di brosurnya kan sudah ada di hotel mana. Misalnya kalau di tulisan itu biar Al-Bait itu misalnya itu arahnya dari ke Ajiat, itu arahnya itu kan ada arah Misfalah, ke Ajiat, ada Nusha, itu arahnya kan banyak, atau ke arah Aziziyah, itu beberapa arah. Tapi kalau yang di tulisan itu arahnya insya Allah ke Ajiat itu nggak jauh, itu ya nggak sampai 10 menit, kecuali kalau perjalanan begitu berjalan ada penjual kaki lima terpengaruh berhenti dulu, lah itu beda lagi gitu. Anggur berhenti, wah ini anggur Mekah, itu beda lagi gitu. Tapi kalau berangkat jangan, terus kita fokus untuk melaksanakan umroh dulu, jangan terpengaruh belanja. Biasanya terpengaruh itu ibu-ibu sama bapak-bapak, gitu. Artinya sama saja artinya itu. Begitu ada kaki lima jualan abaya murah-murah, lu langsung berhenti dulu lah, jangan terpengaruh. Gitu. Yang jadi lama ya itu biasanya itu. Tapi kalau perjalanan dari hotel yang di rombongan tanggal 18 dan yang lainnya itu kalau di tulisannya itu nggak ada yang jauh. Kemarin ada tetangga saya itu saya cerita, Pak, kamu bayarnya berapa? Sekian. Tak tanya itu, berapa? Sekian. Sama dengan kita ini. Terus tempatnya di hotelnya di mana? Saya di Nusai. Itu kalau mau ke Masjidil Haram, itu naik bis dulu. Bis Sabil namanya itu. Saya harus naik bis dulu, itu kurang lebih 5-7 kilo. Tapi kalau hotel kita nggak jauh. Itu adalah paling lambat ya, kalau pelan insya Allah 10 menit nyampe lah. Makanya caranya, usahanya kita latihan, ini masih ada waktu 1 minggu yang tanggal 18, ya kita berusaha sehat, ya kita juga latihan jalan kaki kira-kira 10 menit, karena ini ibadah umroh ini, kita mulai nanti masuk Masjidil Haram, sampai tuntasnya itu perjalanan kurang lebih hampir 4 kiloan lebih, mulai dari tawaf, nanti sa'i Safa Marwah, itu kurang lebih sekian kilo perjalanannya itu. Tapi kalau hatinya gembira, itu jauh itu jadi dekat. Tapi kalau hatinya susah, dekat jadi jauh bisa itu. Itu kalau 1 bulan itu bisa serasa 30 hari kok itu. Karena podo maksudnya itu. Kemudian kita transit dulu di hotel, ditempatkan di kamarnya masing-masing. Nanti pembagiannya yang menyesuaikan. Andaikan kok di jadwal dari PT sudah ada ketentuan nanti kamar sekian, ini kalau pengen tukar ya nanti di sana saja. Nanti kalau saya pengen dengan adik saya pengen dengan kakak saya pengen dengan kalau mungkin dengan tetangga saya, nanti di sana saja. Nanti mungkin pembagiannya sekarang sudah diplot ini, andaikan sampai di sana kok pengen tuker, itu ya dipersilahkan. Itu sama nanti kalau bapak ibu-ibu naik pesawat. Mungkin dari pihak maskapai sudah tahu, misalnya Pak Budianto, Pak Tony misalnya, Ibu Hajah Salamah misalnya, atau yang lain. Itu nomor kursinya sudah ada dari maskapai. Pengen dekat, misalnya Ibu Hajah Salamah, saya tak pengen dengan anak saya, siapa itu, Mbak Riha misalnya itu, ya bener ya, Aulia dengan Aulia, tuker lah, Ibu Salamah di depan, Aulia ternyata di paling belakang, nomor belakang sendiri jauh, aku tak tuker. Yang Ama Soleh kalau tuker ya nggak apa-apa lah, diridhokan saja. Tuker itu seolah di depan, di belakang, nyampainya bareng. Bedanya yang depan lebih turun dulu itu saja. Tapi nyampainya harus enggak, yang belakang turunnya belakang itu ya enggak, itu tetap turunnya pesawat bareng. Nah, andaikan kok terjadi tuker ya, sama dengan nanti ketika di hotel, baik di Medina, di Mekah, kok andaikan terjadi tukar kamar karena menyesuaikan, saya mohon ridhonya. Insya Allah sakit ngoten nggih Bapak Ibu ya. Saya dari awal sekarang saya minta ridhonya dulu. Ya andaikan kok dari pihak hotel kok sudah ditentukan kemudian ada perubahan kamar, ya mulai dari sekarang ya saya mohon ridhonya, insya Allah jadi pahala kita masing-masing. Alhamdulillah jazakumullah khair. Jadi setelah kita di hotel, barang sudah dimasukkan di kamarnya masing-masing, insya Allah dari tour leader, dari pembimbing akan segera mengajak bapak ibu-ibu, mungkin kalau sudah waktunya makan ya kita diajak makan dulu. Nah, menu ya disesuaikan menunya. Jangan sekali-kali saya mohon jangan mencari sambal terong ikan asin gitu, jangan cari itu kesulitan. Tapi insya Allah menu kita menu Indonesia, insya Allah menu Indonesia ya standar Indonesia lah, nasi lodeh, kadang dia pernah nasi lodeh gitu, nasi lodeh. Tapi kalau suatu saat ingin merasakan masakan Arab ya dipersilahkan, karena di kanan kiri Masjidil Haram di hotel kita tuh banyak restoran, warung, mat'am, wah banyak menu. Sampai andaikan kalau mau nyari nasi pecel ada.
Bahkan nasi bungkus di sana itu juga ada. Banyak orang-orang yang menjual, bahkan dititipkan di supermarket. Nasi bungkus itu ada. 2 real, 1 real, bahkan ada 1 real dijual juga ada. Barangkali kangen masakan Indonesia. Tapi insya Allah kita di hotel menunya masakan Indonesia. Kita lanjut. Setelah kita selesai, kita andaikan waktunya makan-makan, kita semua rombongan berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan lukam. Ingat-ingat, yang perlu diingat-ingat, jangan sampai ada yang ketinggalan. Saya pernah tahun 2015, ada 2 orang suami istri yang ketinggalan. Nah ini nanti ya Mas Soleh, mohon amal solihnya ketika nanti berangkat rombongan itu ada yang ketinggalan apa enggak? Mungkin pembimbing itu sudah ngitung, ini sudah ada semua, di absen ada semua, tour leader juga gitu, ada semua, kita berangkat. Barangkali pas berangkat ada bapak atau ibu ini yang pengen buang air kecil atau buang air besar, ya memberitahu, jangan diam. Kalau diam ya ditinggal. Kalau sudah pernah haji, pernah umroh, dia bisa berangkat sendiri. Kalau belum pernah, bingung Pak. Akhirnya ketinggalan, temannya pulang dari umroh, nangis di kamar. Bapak belum umroh, belum. Lah akhirnya ya tour leadernya sama pembimbingnya ngantar lagi, ya tapi tetap diantar, nggak dibiarkan nanti malah bingung ya, tetap insya Allah tetap diantar. Tapi harapannya tidak begitu itu, nggak terjadi begitu. Dan ingat-ingat nanti setelah berangkat ke Masjidil Haram, amal sholih, tanda-tandanya tasnya, nanti ada kokatnya, itu jangan sampai ketelesut. Barangkali, tapi harapannya semoga tidak ada yang bingung dan tidak ada yang tersesat. Karena banyak rombongan itu karena ya entah apa yang terjadi begitu, tapi kita harapkan tidak ada yang begitu, semua bisa bersatu dan semua bisa berangkat bersama dan pulang juga bersama-sama. Jadi harapannya itu. Kalau sudah pernah bingung gitu Pak, mampir ke kamar mandi bingung baliknya itu bisa jadi begitu. Contoh nanti pas saya tawaf tiba-tiba dia batal, lah itu terus akhirnya kemana balik bingung, itu bisa jadi. Maka dengan gelangnya atau dengan tandanya identitasnya itu dengan tidak hilang, kalau bingung bisa dihubungi tadi. Oh saya bingung, saya di sini. Insya Allah dari tour leader atau pembimbing akan menjemput bapak ibu yang bingung ke arah tadi itu. Tapi harapannya semoga semuanya aman, fi amanillah. Kita lanjut. Kita berjalan menuju Masjidil Haram dengan tetap mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lakawal mulk la syarikalak. Terus sampai di pelataran Masjidil Haram. Sampai di pelataran Masjidil Haram, itu slide-nya kebablasan. Setelah sampai di pelataran Masjidil Haram, perhatikan situasi sekitar atau pelajari denah area Masjidil Haram. Perhatikan pintu masuk. Biasanya insya Allah untuk masuknya kita di pintu masuk yang digambar itu namanya pintu King Abdul Aziz. Itu namanya pintu Abdul Aziz namanya itu. Biasanya soal jamaah umrah itu kalau arahnya Ajiat atau acara miswalah, itu biasanya pintunya di situ. Di depan itu ada kamar mandi laki-laki, perempuan, dan itu ada tulisan yang biasa jadi standarnya itu ada tulisan WC 3. WC itu water close, bukan welcome. WC itu maksudnya itu loh. Itu ada tulisan WC 3 biasa. Tapi sebelahnya juga ada WC 1, WC 2 itu lihat masuknya dari mana. Itu kita tunjukkan jagani. Pas tawaf batal. Lah kita keluar nanti balik ke pintu itu wudu dulu. Kalau selain itu WC di sebelahnya di dekat itu nanti juga ada tempat wudu saja juga ada, yang ada WC-nya juga ada. Itu perhatikan. Nanti insya Allah dari tour leader juga akan mengarahkan. Begitu sampai di pintu nanti akan ditunjukkan persiapan Bapak Ibu nanti yang belum pernah haji, belum pernah umroh, nanti perhatikan sekitar ini. Jadi kalau ada bingungnya, pokoknya perhatikan area ini. Andaikan kok bingung, tanya orang, saya mau tanya WC 3 itu mana? Atau saya mau tanya pintu King Abdul Aziz itu mana? Insya Allah ditunjukkan, insya Allah. Diperhatikan. Di Masjidil Haram untuk menghindari tersesat, gunakan pintu yang sama ketika keluar dari masjid. Jangan lupa membaca doa masuk masjid. Dan satu hal lagi, kalau Bapak nanti keluar ke Masjidil Haram membawa handphone juga sudah aktif kuotanya. Lebih baik lagi kalau mau menginstal, harapan saya ini tapi tidak wajib, menginstal aplikasi Haramain. Di aplikasi Haramain itu kita bisa tahu tempat-tempat tertentu. Kita mau ke mana sudah ada seperti GPS-nya, arahnya ke sini itu sudah ada pakai aplikasinya itu. Nanti juga ada aplikasi yang lain yang mungkin soal dari tour leader akan menyampaikan yang memang diperlukan untuk kelancaran kita melaksanakan ibadah umroh.
Jangan lupa ketika akan masuk masjid, kita berdoa ketika masuk masjid. Bisa dilihat di nomor 6 halaman 3. Doa masuk masjid, Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Gimana Pak kalau ditambahi ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Boleh. Kalau tidak ya sudah, ini yang Nabi yang dikerjakan seperti ini. Lalu kemudian nanti lihat bab nomor 7 sudah disebutkan doa keluar masjid, tapi berdoanya nanti ketika keluar masjid. Nah ini jangan dibaca dulu, baru masuk langsung baca keluar, nggak jadi nanti itu. Sudah keluar lagi gitu. Nanti kalau sudah selesai keluar masjid, Bismillah, berdoa Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfirli dunubi waftahli abwaba fadli. Insyaallah hafal semua ya. Kalau belum hafal, ya kan sudah ada panduan buku itu, kalau nggak hafal ya dibaca bukunya itu boleh, tidak harus hafal. Buku kecilnya kan buku sakunya sudah ada kan tidak hafal, ya dibaca buku sakunya. Kalau enggak ya nanti dari pembimbing atau dari teman yang lain akan menuntun supaya ketika masuk Masjidil Haram bisa membaca doa Masjidil Haram. Begitu masuk Masjidil Haram, kemudian dari kejauhan akan sudah terlihat Ka'bah. Begitu melihat Ka'bah, berhenti sebentar, kemudian berdoa, Allahumma zid baitaka hada tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa biran wa mahabah. Itu dalam hadis rawahu at-Tabarani fil Kabir. Atau mungkin doa yang lain, Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabah wa zid man syarafahu wa karramahu mimman hajjahu aw mi'tamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa biran. Kalau sendiri, jujur kalau saya sendiri hafalan saya Allahumma zid baitaka hada tasrifan wa ta'dziman wa takriman wa biran wa mahabatan. Saya pilih yang pendek saja kalau saya. Insyaallah lainnya kayaknya ya juga sama kayaknya. Tapi kalau ingin baca yang panjang ya dipersilahkan. Artinya sudah itu silahkan dibaca sendiri. Kita mengejar waktu. Kemudian setelah itu kita turun ke pelataran Masjidil Haram. Ingat, kita akan melaksanakan tawaf di Ka'bah. Tawaf adalah ibadah kepada Allah. Maka saya ulangi lagi. Semua itu dalam rangka ibadah. Tidak hanya sekedar berkeliling. Maka kalimat pertama yang saya tulis itu adalah tawaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara mengelilingi Ka'bah 7 putaran. Dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri. Dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Dilanjutkan sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Itu adalah satu rangkaian tawaf. Karena kita umroh kan beberapa rangkaian. Maka ketika kita turun di pelataran Masjidil Haram, kita mencari posisi lurus dengan Hajar Aswad. Insya Allah itu kalau kita naik ke atas, itu di sebelah kanan kita. Karena kita ambilnya kiri ini. Itu atas itu ada tanda lampu. Di bawah itu juga ada tanda garis. Kita menengok ke kanan sudah ada batu Hajar Aswad kelihatan di pojok ini. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa tawaf dalam praktek gambar ini, jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad, itu di pojok bawah itu dimulai dari situ berkeliling. Kalau sunahnya yang pertama kali tawaf pertama kali itu dengan ngincik atau berjalan kecil. Tapi tentunya berjalan kecil ya menyesuaikan. Kalau padat nggak bisa, ya sudah berjalan saja karena padat. Tapi kalau pas longgar memang bisa, tapi kalau pas padat jangankan ngincik, jalan biasa itu sudah sak piro-piro. Saya tuh pernah tawaf itu karena padat bener. Saya itu seperti katut sendiri. Saya orangnya nggak besar, depan saya orang besar, jadi dia itu seperti katut sendiri. Tapi nggak terangkat, kalau terangkat kan yang ngeri. Akhirnya ikut gitu saja akhirnya. Pas padat rapat ya, pernah begitu ya pernah. Hanya kalau memang memungkinkan ngincik, yang ngincik. Tapi kalau nggak memungkinkan, ya berjalan biasa sebanyak 7 kali putaran. Itu adalah tawaf. Nanti setelah 7 kali putaran, kemudian diteruskan sholat di belakang makom Ibrahim. Jadi ingat, kalau ini rombongan, karena ini rombongan. Jangan sampai nanti di yang paling rombongan paling depan, misalnya kita bagi 2, berhubung padat 2 saf misalnya. Jangan sampai ketika sudah yang depan ini sampai di lurusnya Hajar Aswad, yang belakang begitu tour leadernya atau pembimbingnya mengatakan Allahu Akbar, terus belakangnya ikut-ikutan, jangan. Belakangnya ini melafadzkan kalimat itu kalau sudah lurus dengan Hajar Aswad. Kadang-kadang itu memang terjadi. Begitu yang tour leadernya atau pembimbingnya mengatakan Bismillah, Allahu Akbar, belakangnya ikut-ikutan.
makmum, gitu. Nggak boleh. Jadi nanti sudah berjalan saja, pokoknya sambil berjalan, nanti yang depan jalan begitu lurus langsung takbir terus sampai selesai. Nanti kalau sudah hal-hal seperti itu, kan ini memang ada yang prinsip ikut mutawifnya, pembimbingnya, atau tour leadernya. Tapi saat ini ya, karena caranya begitu ya, belakang nunggu dulu sampai lurus baru. Nah, itu tawaf. Kita lanjutkan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tawaf, orang yang mengerjakan tawaf harus dalam keadaan suci dan punya wudhu. Ya, harus suci dan punya wudhu. Nah, bagaimana ibu-ibu yang saat berangkat di sana itu dalam keadaan haid, menstruasi, ya diusahakan, ditahan. Gimana sih nahannya itu? Diempet ya nggak bisa. Terusnya ada cara tentunya. Soalnya ibu-ibu sudah lebih tahu. Ya misalnya kita minum obat penahan haid, itu ada obatnya. Kalau bapak-bapak tidak usah minum obat penahan haid, karena tidak mungkin. Ibu-ibu, misalnya pas begitu kurang berangkat ini, kok besok berangkat umroh gimana? Karena harus dalam keadaan suci dan punya wudhu. Maka diusahakan karena begitu. Apabila terjadi batal, setelah wudhu kok sudah masuk, terjadi batal di saat melaksanakan tawaf, maka putaran yang telah dikerjakan tetap dihitung. Kemudian setelah wudhu menambah kekurangan hitungan putaran dari tempat di mana dia batal. Misal, baru dapat 6 putaran, pas rukun Yaman, batal. Ya keluar dulu wudhu, tadi keluar ke yang daripada sebenarnya banyak kamar mandi, tapi berhubung posisi di rukun Yaman itu dekat dengan pintu King Abdul Aziz tadi, itu keluar dulu, wudhu, balik lagi di tempat di mana dia batal. Atau pas waktu tawaf delalah, pas sedang sholat wajib, pas masuk, pas azan, tawaf misalnya itu. Begitu tawaf belum selesai, azan, qomat, ya berhenti dulu, dititeni. Berhentinya saya tadi dilurus mana ya, dititeni. Berhenti dulu, melaksanakan sholat wajib dulu. Contoh gini misalnya, ini ada video, contohnya ketika terjadi qomat. Silakan, tadi soal ada gambarnya itu, ada videonya contoh qomat. Bukan ini, di file sendiri mas, file sendiri. Yang saya tunjukkan tadi, file iqomah judulnya itu. Ini mohon maaf, ini pas nggak nyambung itu operatornya di bawah, tidak nyambung. Ini contoh ketika pas tawaf, tiba-tiba qomat. Contoh ini. Itu ada suaranya aslinya. Pas contoh video ketika tiba-tiba qomat. Hayya 'ala sholati hayya 'alal falah. Itu besarnya segitu, tidak seperti itu. Qamatis sholatu pas tawaf, qomat ya berhenti semua harus berhenti. Jadi kira-kira gimana tadi berhentinya? La ilaha illallah. Nanti setelah selesai sholat, kemudian kembali dari titik di mana dia melanjutkan putaran tawaf. Baru dapat 6,5 qomat gitu. Orang sedikit loh qomat, ya berhenti dulu, orang sedikit ya gimana gitu. Nanti sampai 7 putaran bermula dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Berikutnya, Nabi bersabda, tawaf di sekitar Ka'bah seperti halnya sholat, hanya saja kalian diperbolehkan berbicara di dalamnya. Kata barang siapa yang ingin berbicara, hendaknya tidak berbicara kecuali tentang kebaikan. Barangkali tanya temannya, kamu sudah berapa kali? Itu ya boleh, nggak seperti sholat. Kalau bicara sholatnya nggak boleh bicara. Mas, kamu tadi sholatnya berapa rakaat? Saya 1, oh saya baru 2. Nah itu nggak boleh. Apalagi pas omong-omongan temannya ngingatkan, sholat nggak boleh omong-omongan, batal. Sampainya ingatkan, kamu malah bicara, ya batal. Yang paling setepi sendiri, saya paling diam sendiri, ya batal semua kalau sholat. Tapi kalau tawaf harus dalam keadaan suci, tapi boleh berbicara ya boleh. Nah, tapi diusahakan berbicara hal-hal yang baik. Sedikit penjelasan bisa ditampilkan gambar berikutnya. Ini pengenalan, nanti di sini juga gambar, tapi di depan sana insya Allah mungkin juga dikenalkan. Ini nomor 1, gambar nomor 1 supaya tahu itu adalah Hajar Aswad. Di nomor 1 itu Hajar Aswad, diurutut aja mas satu-satu. Nomor 1 adalah gambar Hajar Aswad. Kemudian nomor 2 itu Multazam. Multazam itu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Itu namanya Multazam.
itu adalah tempat yang mustajab untuk orang yang berdoa. Bapak yang kalau ada kesempatan, tapi nanti ketika tawaf jangan di multazam nanti lain waktu saja gitu. Yang ini kita khusus dulu aja. Saya sebelum kita praktek tawaf, kita lihat tempat-tempatnya yang belum pernah ke sana biar tahu. Yang pertama adalah Hajar Aswad, itu pas di pojok itu. Kemudian nomor 2 ada multazam, nomor 3 adalah pintu Ka'bah. Namanya pintu Ka'bah. Kemudian sebenarnya masih ada di pojok yang setelah pojok yang sebelah sana, pojok yang sebelah lurusnya Hajar Aswad itu kalau dinamakan itu namanya rukun Iraki namanya. Tapi itu tidak terlalu penting, tapi andaikan tahu namanya rukun Iraki karena pojok itu arahnya ke arah Irak, maka dikatakan rukun Iraki. Kemudian nomor 4 itu adalah Hijr Ismail. Hijr Ismail itu bagian dari Ka'bah, maka bagi orang yang melaksanakan tawaf tidak boleh masuk ke dalam situ, harus di luarnya Hijr Ismail. 5 itu adalah rukun Yaman. Nomor 6 Makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu kalau dimaknai tempat berdirinya Nabi Ibrahim saat proses pembangunan Ka'bah. Jadi bukan makom bermakna makam kuburan, itu bukan. Makom ya makom, kubur ya kubur. Itu beda, kalau makom itu tempat berdiri. Itu adalah tempat. Jadi nanti kita mulai turun di pelataran Masjidil Haram, kemudian kita cari lurusnya Hajar Aswad, bawah juga ada tandanya, atas juga ada tandanya, kita noleh kanan, kiri juga ada lurusnya. Itu kemudian kita menoleh, melambaikan tangan dengan melafadzkan Allahu Akbar atau Bismillah Wallahu Akbar. Kemudian berjalan ke arah kiri. Jadi Ka'bah di sebelah kiri kita berjalan sampai di rukun Yaman. Nah, perjalanan kita mulai dari Hajar Aswad sampai rukun Yaman, kalimat yang dibaca Rasulullah SAW itu adalah kalimat di halaman 4, di lembaran itu di halaman 4, atau di situ sudah saya tuliskan tulisannya itu Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Itu terus dibaca sampai rukun Yaman. Sesampai di rukun Yaman, kita boleh mengusap. Andaikan tidak bisa mengusap karena padat, langsung saja juga boleh. Andaikan bisa mengusap ya mengusap, andaikan tidak bisa ya kita berjalan. Nah, mulai dari rukun Yaman, sampai di rukun Yaman kita mengusap, tidak dicium, nggak boleh. Kalau di Hajar Aswad kan kita boleh mengecup, kita boleh mengusap, atau kita boleh melambai. Tapi kalau di rukun Yaman ada yang berpendapat ya kita mengusap kalau nggak bisa melambai. Tapi yang masyhur itu kalau bisa mengusap, kalau nggak bisa itu langsung terus saja. Tidak perlu dengan melambaikan tangan. Mengucapkan kalimat Allahu Akbar atau Bismillah Wallahu Akbar. Dari rukun Yaman ke Hajar Aswad, kita membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah juga para sahabat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dia ada bertanya itu, Pak, berapa kali membacanya? Terus diulang-ulang. Terus dibaca diulang-ulang. Andaikan nanti dimulai rukun Yaman sampai Hajar Aswad, ya dibaca berulang-ulang. Nah, ini perjalanan dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad lagi, itu dihitung 1 putaran. Dan itu dikerjakan sebanyak 7 kali putaran. Dan jangan lupa untuk ditandai, silahkan tandanya misalnya pakai gelang karet, ini bawa 7. Nanti 1 pindah sini, itu juga boleh, atau disesuaikan. Kalau saya nggak enak pakai karet, pakai tanda yang lain, dipersilahkan. Tidak harus pakai karet, tidak harus pakai yang lain. Pokoknya saya mereknya apa-apalah saya pakai begini. Cuma kalau pakai tangan begini, itu rawan lupa. Begitu begini, pas kesampul orang, tadi berapa ya ini tadi? Padahal sudah 5, dihitung 3. Tapi andaikan terlanjur, tetap kita hitung, ingatkan berapa. Jadi andaikan kok kebablasan, tetap yang dihitung 7. Andaikan kita sudah 5, kayaknya baru 4 ini. Ya nggak apa-apa, terus saja, berarti tetap nambah 3. Nggak masalah, nggak usah nanti begitu kelebihan terus mundur tawafnya. Nggak usah hetet mundur, nggak usah. Gitu. Ya terus saja, gitu. Nanti pas, tapi caranya, tapi yang bagus lagi kalau pas 7 putaran. Setelah 7 putaran, kemudian menuju ke Makom Ibrahim. Dekat dengan Makom Ibrahim, mengucapkan doa, membaca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakhidu mim maqami Ibrahim musholla. Kemudian sholat di Makom
di belakang sholat sunnah tawaf di belakang makom Ibrahim. Tidak harus lurus di belakangnya makom Ibrahim, agak kiri boleh, agak kanan sedikit ya boleh. Tidak harus seperti gambar itu, seperti gambar orang yang pakai. Tidak harus di situ, agak geser kanan boleh, geser kiri ya boleh. Nanti menyesuaikan. Jadi makom Ibrahim kalau Bapak yang belum pernah lihat, mungkin kalau Ningo itu melihat, itu gambarnya ini. Itu bekas telapak tangannya, nanti cap-capannya telapak kakinya Nabi Ibrahim. Jadi bukan kuburannya itu bukan. Itu bukan kuburan. Dan nanti di sana itu kadang-kadang masih banyak orang yang sampai baju ikromnya itu dioles-oleskan di ini makom Ibrahim. Itu jangan terpengaruh. Terus jalan saja, jangan terpengaruh. Rakaat pertama disunahkan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Saya hafalannya hanya Al-Ikhlas tok misalnya. Al-Fatihah Al-Kafirun nggak hafal. Saya hafalannya pokoknya Al-Fatihah sama Al-Ikhlas tok, ya boleh saja. Tapi disunahkan rakaat pertama Al-Fatihah, rakaat Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas. Selesai sholat 2 rakaat, kemudian membaca doa. Di antaranya doa itu yang dibaca oleh siapa itu? Yang dibaca oleh Nabi Adam di lembarannya bisa dilihat. Nabi Adam waktu setelah selesai sholat di belakang makom Ibrahim di tempat, tapi zaman Nabi Adam belum ada makom Ibrahimnya, tapi tempatnya sekarang kurang lebih di makom Ibrahim itu. Nabi Adam berdoa, Allahumma anta ta'lamu sirri wa alaniyati faqbal ma'dzirati wa ta'lamu hajati fa'atini. Ada yang su'li boleh, kalau di lembar ini su'li, ada yang su'ali sama diperbolehkan. Barangkali hafalan saya su'ali boleh, hafalan saya su'li boleh. Kalau di lembar ini tertulis su'li, fa'atini su'li. Wa ta'lamu ma indi faghfirli dzunubi as'aluka imanan yubahi qalbi wa yakinan shadiqan hatta a'lama annahu la yusibuni illa ma katabat li wa radini bi qadaik. Rawahul Baihaqi fi Da'awat. Kalau dalam hadisnya itu dijelaskan, barang siapa yang ketika setelah selesai tawaf, selesai sholat sunnah di belakang makom Ibrahim berdoa ini, Allah akan mencukupinya. Allah mencukupinya, kemudian Allah akan menjadikan pedagangnya di belakang pedagang. Jadi orang yang cukup, bahkan rezeki itu akan mengalir baginya. Ketika orang itu setelah sholat di belakang makom Ibrahim berdoa kalimat ini, atau doa-doa lain yang sudah dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Atau juga boleh doa yang lain. Doa yang lain juga boleh, hafalannya doa bahasa Indonesia, doa bahasa daerahnya masing-masing juga diperbolehkan. Ya, tapi kalau ketika rombongan pertama, karena ini rombongan, ya diusahakan ya jangan terlalu lama supaya umroh kita yang pertama ini segera selesai. Nanti wah ini tempat yang mustajab, doa setengah jam. Akhirnya nanti temannya nunggu terlalu lama. Yang pokok-pokok dulu saja. Nanti kalau di lain waktu ada kesempatan pengen tawaf saja di belakang makom berdoa yang panjang, doa sendiri 2,5 jam misalnya itu. Ya silahkan. Barangkali waktu berangkat umroh dititipi orang sak kelompok. Sak kelompok 50 orang semua titip doa semua misalnya itu. Satu orang titip 2 halaman folio begitu. Ini trik saya gini. Jadi kalau saya dititipi doa itu saya gini, saya baca dulu semua, sudah. Nanti begitu di sana, ya Allah, saya sudah membacakan titipan doa sahabat-sahabat saya, teman saya, saudara saya, kabulkanlah doanya dan Engkau Maha tahu. Sudah enggak? Bacanya tadi waktu di kamar, terbaca semua selesai. Itu kalau saya, tapi kalau jenengan pengen yakin dibacakan semua ya silahkan. Lah kalau pas titipannya tuh saya pernah dititipi banyak ya. Wah lah ini sekian banyaknya itu lama, baca dulu saja, baca semua. Nanti di sana dimintakan kalau ya Allah yang titip doa kepada saya yang isinya Engkau yang Maha tahu, Engkau kabulkan doanya. Kalau pas panjang begitu. Berikutnya setelah kita melaksanakan sholat di belakang makom Ibrahim, disunahkan sebelum menuju ke Bukit Sofa untuk kembali ke Hajar Aswad. Boleh mengecup, nanti menyesuaikan, tapi kalau pas rombongan ya kita cukup, ya kita isyarah saja. Nah, kemudian dilanjutkan, kalau memang haus ya disunahkan untuk minum air Zam-Zam. Jika minum air Zam-Zam disunahkan menghadap ke Ka'bah. Nah, kemudian kita berdoa Bismillahi Allahumma ini as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulida. Itu dalam hadis rawahul Baihaqi, rawahul Faqihi, berarti Baihaqi fi
ahbari Makkah. Tapi ada memang rawahul faqihi fi ahbari Makkah. Ada doa-doa yang lain juga diperbolehkan. Artinya minum Zam-Zam kok tidak hafal doanya ini, menggunakan doa bahasa Arab, bahasa Jawa, misalnya orang Jawa, orang Sulawesi, bahasa Sulawesi, orang Kalimantan, bahasa Kalimantan, atau bahasa Indonesia, dipersilahkan. Dan Allah pasti mengabulkan. Disunahkan ketika minum Zam-Zam itu diusahakan sampai pelempokan. Disunahkan minim 3 kali dan kenyang memang. Nah, itu air yang mujarab ini. Selain menghilangkan haus, ketika kita berdoa, Allah juga akan mengabulkan doa kita. Di mana Pak nyarinya air Zam-Zam? Insya Allah sudah di kanan kiri sudah disiapkan oleh pemerintah Saudi air Zam-Zam yang diambil dari sumur Zam-Zam. Itu ada tulisan Ma'u Zam-Zam, ada tulisan Mubarak, artinya didinginkan. Ada tulisan Wairi Mubarak, Wairu Mubarak yang tidak didinginkan. Tapi untuk menjaga kesehatan saran saya yang non dingin saja.